Tahu itu sesuatu yang mudah rusak. Artinya sesuatu yang lemah. Jadi pembuatannya itu kita agak sembrono sedikit itu hasilnya sudah beda. Jadi memang kita jaga kualitas itu yang penting. Tahu. Siapa yang tak kenal dengan tahu? Olahan berbahan kedelai yang cukup serat, tinggi protein, dan rendah lemak ini tetap eksis dan digemari semua orang karena harganya yang murah dan merakyat. Kata tahu sendiri berasal dari bahasa Tionghoa, yakni touhu atau teuhu. Tahu atau teu yang berarti kacang kedelai dan hu yang berarti hancur menjadi bubur. Tahu adalah kuliner tertua yang diperkenalkan orang Tionghoa di Nusantara. Dulu, pada zaman kolonial, tahu menjadi penyelamat masyarakat Jawa di masa krisis asupan gizi atau tanah paksa. Sampai masyarakat sendiri kesulitan untuk makan. Saat itulah tahu muncul sebagai pangan alternatif. Sampai sekarang, tahu menjadi makanan penting bagi orang Indonesia. Bahkan, tahu menjadi bahan pokok dari berbagai macam kuliner. Cara penyajiannya di tiap wilayah pun bervariasi. Meski begitu, ia tetap menjadi pangan yang populer dan dapat dinikmati kapan saja. Nama saya Rahmat Agus Salim, alamatnya tempat tinggal di Pasuruan Lor. Kalau alamat usahanya di Desa Ploso. Nama usahanya ZP Tahu, bergerak di bidang pembuatan tahu. Saya mulai usaha tahun bulan Mei tahun 2011. Jadi kira-kira sudah 1 tahun, 10 tahun setengah. Modal awal berapa ya? Nggak ingat saya. Awal mula berdiri jumlah karyawan ya sekitar 5. Dan sekarang sudah 9. Ya dulunya tuh nggak sengaja kita membuka usaha tahu. Awal mulanya itu saya penggemukan sapi. Karena untuk penggemukan sapi itu diperlukan ampas tahu, sementara ampas tahu kita kontrak dari pabrik-pabrik tahu tidak mencukupi, akhirnya timbul ide untuk sekalian membuat pabrik tahu. Akhirnya yang jalan memang pabrik tahunya karena perputaran uangnya lebih cepat tiap hari. Kalau penggemukan sapi itu kan 3 bulan sekali atau 4 bulan sekali baru ada perputaran uang. Ya awal mulanya saya memang ada yang bimbing gitu ya. Nah, setelah sekitar 1 tahun dibimbing, saya sudah bisa jalan sendiri. Kalau tahunya itu satu jenis. Jenis tahu saya itu cuma satu jenis. Hanya ukurannya yang berbeda-beda. Ada yang ukuran dari ukuran kecil sampai ukuran yang terbesar ada. Kalau harganya per papan itu 29.000. Per papan itu kalau bisa dijadikan, bisa dipotong-potong menjadi yang paling besar menjadi 49 dan yang terkecil bisa menjadi 110. Itu satu papan, satu loyang lah istilahnya kalau di tempat lain. Secara garis besar itu hampir sama, hampir nggak ada bedanya kalau produk tahu di Kudus ini. Kecuali kalau misalnya pabrik tahu di Kudus dengan pabrik tahu di tempat lain itu ada bedanya. Misalnya dengan yang di Sumedang atau di mana itu memang prosesnya beda. Hanya kalau tahu Kudus itu hampir rata sama. Tapi kalau yang membedakan antara pabrik saya dengan pabrik yang lain, nah itu mungkin ada. Kalau pabrik saya ini bagi bakul-bakul kecil yang mau memesan di tempat saya, nggak usah datang ke pabrik, tapi saya antar. Nah, saya kirim ke rumahnya. Untuk kemudian besoknya dipasarkan oleh bakul-bakul. Itu yang membedakan pabrik saya dengan yang lain.
Kalau yang lain masih untuk mau menyaring itu masih pakai apa gayung. Nah, kalau tempat saya sudah pakai ini apa dinamo. Saya pompa itu ke atas. Jadi setidaknya agak meringankan pekerja. Tahap pertama pembuatan tahu adalah dengan perendaman selama 2 jam. Kemudian proses penggilingan. Habis penggilingan, lalu perebusan. Dengan perebusan selama kurang lebih 10 menit. Selama mendidih sampai 3 kali. Kemudian proses penyaringan. Dan saat habis disaring, kemudian proses pencukaan sari kedelai. Dan setelah itu proses pencetakan selama kurang lebih 10 menit lah. Kemudian proses pengirisan tahu ukuran sesuai permintaan pasar. Biasanya itu irisan sesuai permintaan bakul. Setelah dipotong, satu blumnya itu biasanya dengan isi 3 papan satu jerigennya. Setelah itu siap dikirim ke pemesan. Sebetulnya kita nggak punya ini strategi yang macam-macam. Cuma kita menjaga kualitas saja. Dengan kualitas tahu yang bagus, itu secara otomatis dari mulut ke mulut itu nanti diserbu ini sendiri gitu. Kalau produk saya ini dipasarkan ya di sekitaran Kudus, memang belum merambah ke luar Kudus, karena kami lebih cenderung ke bakul-bakul kecil yang kami incar. Bakul-bakul saya itu memasarkan ada yang di Undaan, ada yang di Loram, ada yang di Singocandi, dan ada yang di daerah Mayong. Belum sampai inilah, kita belum sampai ke pasar-pasar, karena kalau ke pasar itu harus lebih berani lagi kita. Sebenarnya kita memasarkan ini dari mulut ke mulut, Mas. Tidak pernah kita memasarkan melalui metode pemasaran yang baku gitu, nggak ada. Ya kita tahu, pertama tahu ada pabrik tahu berdiri, ditengok kualitas tahunya, oh lumayan bagus, ada yang ngambil, bakul ngambil. Terus dari bakul ini menularkan kepada bakul yang lainnya, tahu sana ini lumayan bagus, ambil sana, kayak gitu. Jadi akhirnya dari mulut ke mulut para bakul itu kita didatangi. Langganan ada, warung-warung belanjaan itu ya ngambilnya ya 1-2 papan, tapi tetap kita layani. Kalau saya pembelian dan pembayaran itu gini, tergantung kesepakatan lah. Ada yang tiap ambil langsung bayar, ada yang ngambil dulu dipasarkan baru bayar juga ada yang ngambil selama seminggu baru store sekali juga bisa, bebas. Ya semuanya laku, tergantung pemakaian konsumen. Kalau yang tahu seperti ini biasanya buat bacem. Kalau yang ini digoreng buat sambal goreng atau digoreng gitu aja, goreng asin. Sekitar 800 per biji nih. Hari rame kalau pasar sini Sabtu sama Minggu. Kan orang kantoran pada libur. Mereka pada ke pasar. Beli tahu buat sayur, Mas. Tahu. Iya, suka. Anak-anak saya suka tahu. Digoreng pakai tepung chicken itu enak sekali. Iya, tahu ini enak loh, tahu ploso. Sebetulnya hambatannya itu paling berat itu pada saat
harga kacang kedelai itu tinggi karena tidak seperti produk lain. Begitu bahan bakunya mahal, seketika kita bisa naikkan. Kalau tahu tidak bisa seketika kita naikkan karena harus melalui kesepakatan dengan pabrik-pabrik tahu lainnya. Jadi setelah kira-kira kok profitnya itu sudah sangat tipis, itu biasanya kami pengusaha-pengusaha pengrajin tahu ini rapat. Kita naikkan menjadi berapa itu harga tahunya. Kalau kita sengaja naikkan sendiri tidak diterima di pasar. Biasa seperti orang-orang lain, sebetulnya ya kepengen lebih besar lah. Pertama, kalau pabrik kita besar bisa menyerap banyak tenaga kerja, itu yang pertama. Yang kedua juga ingin mendapatkan keuntungan yang lebih besar, itu biasa. Ya, bagi pelanggan-pelanggan atau penikmat-penikmat tahu adalah makanan bergizi yang cukup murah. Dan dari tahu ini bisa dibuat apa saja. Oleh karenanya, kalau bisa setiap hari makan tahu. Dan bagi yang ingin membuka usaha-usaha lain, pengembangan turunan-turunan dari tahu, misalnya seperti tahu crispy, tahu genjrot, itu ya bisa mengambil di tempat saya.